ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Sosok Hazura Indar Faradiba telah memberi warna dalam dunia literasi di dunia Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Di usia yang baru menginjak 15 tahun, Diba, begitu ia akrab disapa, telah menjadi duta literasi Sorowako. Kecintaannya dalam dunia literasi telah menginspirasi anak-anak Sorowako untuk bisa lebih dekat dengan dunia literasi, khususnya membaca dan menulis. Waktu itu saya mulai membaca di usia sekitar 3,5 tahun. Dan waktu itu bacaan pertama saya cukup berat sih, itu tuh majalah Tempo. Jadi kebiasaan saya duduk di teras bersama kakek saya dan membaca itu membuat saya semacam tertular dengan virus literasi itu. Dan pola saya untuk mulai membaca itu berbeda dari orang kebanyakan, dari anak-anak kebanyakan. Kan biasanya diajarin tuh caranya mengeja ya. Kalau saya itu diajak membaca bersama dengan orang tua saya, dengan bunda saya. Jadi kalau belajar mengejanya sendiri sih ya di sekolah gitu. Diba mungkin kalau dari literasi itu, Diba mungkin di Sorowako ini boleh dibilang yang paling konsisten. Dari kecil Diba udah mengikuti beberapa komunitas baca, komunitas buku di Sorowako, cuman rata-rata yang lainnya hanya bertahan beberapa saat. Salah satu tujuan Diba itu adalah menyebarkan virus literasi. Dan selama ini mungkin orang salah persepsi bahwa literasi itu hanya baca. Padahal kan ada literasi musik, ada literasi numerik juga, dan bahkan film juga termasuk ke literasi. Pipip, pipip, kopi di sini. Aku robot penjelajah. Diba kerap turun langsung menemui anak-anak di sekolah demi memperkenalkan apa itu literasi, serta membacakan cerita dongeng untuk anak-anak di lingkungannya. Demi menjawab tantangan soal minat baca masyarakat, terutama anak-anak yang masih rendah. Hal itu pula yang membuat ia kerap menjuarai kompetisi storytelling. Menurut saya dunia literasi tuh masih banyak masyarakat yang nggak tertarik ya, karena ya itu pola pikirnya hanya baca dan menulis atau literasi itu membosankan gitu. Apalagi ya itu tadi usia saya masih belia gitu ya, masih anak-anak. Siapa sih kalau orang dewasa gitu mungkin ada yang malas dengar dari anak-anak, dan memang ya bisa dikatakan agak sulit lah untuk menggerakkan minat baca ketika anak-anak itu sudah masuk di usia SMP dan SMA yang remaja gitu ya, karena sekarang kan lawannya tentu saja gawai dan media sosial. Pesan yang saya selalu sampaikan ke mereka itu adalah dengan buku kita tuh bisa keliling dunia. Jika ingin melihat dunia itu seperti apa, bacalah buku, cintailah buku. Selain terjun menemui anak-anak, Diba juga mendirikan Sorowako Literasi, sebuah komunitas pegiat literasi dan buku bersama rekan-rekannya. Misi untuk menyebarkan virus literasi pun lebih giat ia gaungkan. Muncul ide membangun sebuah perpustakaan dengan konsep yang tak biasa, yakni perpustakaan mini, di mana sejumlah buku disimpan dalam sebuah kotak penyimpanan dan disebar di sejumlah ruang terbuka, yang ia sebut dengan program Library on the Road. Sorowako Literasi itu kan juga awalnya saya bikin karena diajak oleh Kepala Desa Sorowako untuk sebenarnya waktu itu untuk urus perpustakaan ya. Dan itu memang saya melihat bahwa perpustakaan di sini kenapa anak-anak banyak yang nggak pengen ke situ, karena buku-bukunya tuh yang berat. Tujuannya tuh sebenarnya karena di sini minat baca anak-anak itu sebenarnya tinggi, tapi mungkin belum ada media yang tepat kan. Nah, saya tuh ingin memfasilitasi lah gitu. Kalau tantangannya sih pengalaman dari Sorowako Library on the Road itu, yang Sorowako Literasi, itu tuh banyak kotak-kotak buku yang rusak dan buku-bukunya tuh diambil ya kan. Tapi tentu saja meskipun ada tantangannya, ada positifnya juga, karena buktinya buku-bukunya juga nambah kan. Cuma ya kita sih lebih fokus kalau saya tuh lebih fokus melihat sisi positifnya, dan kita juga ya masih aktif memberi edukasi ke masyarakat gitu kan. Kalau literasi itu sebenarnya menyenangkan kok.
Lewat komunitas ini pula, pada tahun 2023, Diba membuat sebuah gebrakan lewat Sorowako Readers and Writers Festival 2023. Sebuah langkah baru demi membuat perubahan dan kemajuan dalam dunia literasi di tanah Sorowako. Sejumlah kegiatan dilakukan dalam festival literasi ini, mulai dari menulis, talk show, pembacaan puisi, hingga penampilan musik yang dihadiri oleh sejumlah penulis dan seniman ternama. Gelaran festival yang ia gagas pun meraih kesuksesan. Yang membuat beda Sorowako Readers and Writers Festival ini adalah karena biasanya literasi itu kan dikaitkan dengan membaca dan menulis. Orang tuh taunya, biasanya orang awam taunya literasi itu cuma baca dan nulis, nggak ada yang lain. Tapi kalau di Sorowako Readers and Writers Festival, di SRWF ini, kita itu menghadirkan suatu sesi, jadi namanya itu literasi musik. Di situ kita bikin lagu on the spot itu sama guru musik yang saya ajak gitu kan, dan ya akhirnya itu menjadi booming lah di Sorowako karena SRWF ini adalah festival literasi pertama di Sorowako, begitu. Saya tuh pengennya proyek saya ini dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan. Jadi jatuhnya semacam menginspirasi orang dan ada dampak positif yang bisa dirasakan. Nah, saya kan pernah juga jadi volunteer di Ubud Writers and Readers Festival dan juga di Makassar International Writers Festival. Nah, dari dua kegiatan itu saya banyak belajar dari situ dan juga mulai bertanya lah, mulai muncul pola pikir di dalam diri saya bahwa kalau orang lain bisa nih, kenapa saya nggak bisa bikin juga gitu kan. Nah, karena proyek belajar mandiri ini dibimbing dan juga dimentori oleh guru. Kebanggaan tak terkira dirasakan oleh kedua orang tuanya. Mengajari sang anak mencintai dunia literasi sejak kecil berbuah manis. Kontribusi sang putri tercinta berpengaruh banyak dalam perkembangan literasi di Sorowako. Jadi itu sebetulnya suatu acara yang dari dulu udah banyak orang pengen bikin festival literasi di Sorowako tapi belum tercapai. Kok sekarang anak SMA baru 15 tahun berhasil membuatnya. Dan yang bikin terharu itu kalau Sorfest itu nggak cuma di Sorowako gaungnya tapi sampai ke nasional. Dan gara-gara itu Diba banyak dapat kenalan dan jejaring baru dan malah dapat banyak tawaran untuk bekerja sama di bidang literasi untuk kedepannya. Kiprah Diba dalam membangun minat baca dan mengembangkan budaya literasi di Sorowako mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat Sorowako. Selain memberi anugerah sebagai duta literasi, pemerintah desa memberi sebuah program unik padanya, yakni menjadi kepala desa sehari. Alhamdulillah, di kepala desa sehari itu dua program penting yang digagas oleh Diba yang menjadi program kami di pemerintah desa Sorowako, yaitu yang pertama peduli terhadap anak-anak yang kurang mampu di daerah kita, terkhusus anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah selain membaca, yang kedua adalah program peduli terhadap hewan-hewan peliharaan kita. Diba ini seorang anak yang sangat cinta dengan kucing, sehingga salah satu program Diba adalah memberi makan kepada kucing-kucing liar yang ada di wilayah Sorowako ini. Kiprahnya dalam memajukan literasi tak hanya berhenti di Sorowako. Kecintaannya pada literasi telah berbuah dalam sejumlah karya tulis serta sejumlah buku antologi yang ia tulis. Salah satunya buku yang ia tulis bersama 22 penulis anak dari seluruh Indonesia yang berkisah soal pandemi COVID-19. Pada masa pandemi saya dihubungi untuk membuat suatu proyek lah, karena waktu pandemi itu kan kita nih sebagai anak-anak kita kan sering lihatnya di media dan dimanapun yang berbicara soal pandemi ini kan orang tua, orang dewasa. Sementara saya sih waktu itu percaya bahwa kacamatanya anak-anak ini juga perlu untuk melihat pandemi ini. Jadi kami juga sebagai anak-anak tentu ingin bersuara dong karena kami juga merasakan dampaknya. Komitmen untuk merawat literasi tetap ia jaga hingga nanti. Telah mekar di usia yang masih sangat muda, tentu gebrakan literasi lain dari Diba akan dinantikan bersama demi lestarinya harmoni dan kemajuan budaya literasi di Indonesia. Kita berharap melalui Diba bisa memberikan semangat, spirit buat anak-anak kita yang lain, sehingga khususnya di wilayah Sorowako ini muncul lagi Diba-Diba yang lain yang mana akan tertarik untuk menjadi duta literasi di wilayah kita ini dan mengembangkan minat baca anak kita. Kami punya harapan besar terhadap anak Diba untuk terus, jangan putus sampai di sini saja, untuk terus melakukan hal-hal positif
khususnya dalam kegiatan meningkatkan baca anak-anak wilayah kita, bukan hanya di Sorowako ini tetapi di seluruh Indonesia. Intinya ya, kita tuh harus menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya kita terlebih dahulu. Karena selain itu juga kita harus selalu berpikiran positif dalam setiap tindakan, setiap langkah, dan juga setiap ucapan kita. Nah, kita tuh harus bangga kalau kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keberagaman, yang Bhinneka Tunggal Ika juga kan berbeda-beda tapi tetap satu. Kita sebagai anak Indonesia itu, sebagai anak muda, kita harus bisa memilih budaya mana yang kita cintai gitu kan. Karena kan kita pasti ada condong gitu ya. Nah, ketika dicintai itu bisa jadi sebuah karya.